Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya M. Fajar Azuddin Nasution, NIM 192406079 dari kelompok 4. Pada hari ini kelompok kami akan memperkenalkan proyek web 2 kami, yaitu dengan membuat website apotik. Di sini menggunakan header berupa navbar dengan menu login, home, dan register di bagian kanan. Di bagian kiri terdapat logo dan nama dari apoteknya, yaitu Apotek Master. Apabila kita ingin membeli produk tapi belum pernah login, bisa login di link login di tempat login. Jika home yang diklik akan tetap di halaman ini. Di sebelah kiri halaman di bagian halaman utamanya terdapat tampilan foto produk yang dijual, dikemas dengan tampilan maksudnya bukan tampilan foto produk yang dijual, tapi menggunakan foto online apotek yang bisa bergerak dengan otomatis. Seperti ini dengan menggunakan tampilan carousel dengan 3 gambar. Di bagian bawahnya ada beberapa kalimat yang tentang website apotek kami. Lalu di bagian bawahnya kita bisa mencari obat dan harga obatnya, dan kita bisa melihat detail obatnya. Lalu untuk sosial ada tombol bantuan untuk ke sosial media kami seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan Twitter. Ya, untuk tampilan desain ini yang saya kerjakan. Sekian dari penjelasan saya. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Sabrina Rugun. Di sini saya akan menjelaskan CRUD-nya, yaitu create, read, update, dan juga delete. Pertama kita ke folder admin, ada index.php. Yang pertama kita include connection.php untuk menghubungkan ke database. Selanjutnya ada $obat sama dengan mysql query, buka kurung $connection, select all from obat. Obat ini merupakan table dari database kami. Selanjutnya ada HTML-nya. Di dalam HTML body-nya ada header dengan nama toko kami, yaitu Apotek Master. Selanjutnya ada tombol sign out. Selanjutnya ada navbar berupa sidebar menu, ya. Ada menunya, ada dashboard, save reports, dan previous sales. Selanjutnya di sini ada create items berupa form dengan form action yang artinya akan dipindahkan ke comments@obat.php menggunakan metode post, dan type sama dengan multi-part form data. Di sini formnya ada nama obat, jenis obat, harga obat, gambar obat. Di sini masing-masing ini menggunakan nama sesuai dengan yang ada di database. Di sini ada nama _obat, jenis _obat, harga _obat, dan juga gambar _obat. Untuk button submit-nya ini kita juga mengeluarkan name-nya, yaitu submit. Selanjutnya di sini ada list obat. List obat ini untuk menunjukkan apa saja obat yang sudah kita create atau yang sudah kita tambahkan.
Di sini listnya itu berupa table dengan beberapa kolom, yaitu nama obat, jenis, gambar, dan juga action. Untuk membuat table ini kita menggunakan perulangannya, yaitu while buka kurung dolar obat sama dengan mysqle fetch esok buka kurung dolar obat. Untuk kolomnya ada kita echo dolar obat, nama obat, selanjutnya dolar obat, jenis obat, selanjutnya kita tunjukkan gambarnya, dan kita ambil gambarnya dari public foto obat, dan kita echo dolar obat dengan dolar obat, gambar obat dengan width 50 pixel dan class rounded circle. Selanjutnya ada action, dua action, yaitu edit dan juga delete. Untuk edit, kita akan dilemparkan ke commands edit obat.php dan echokan dolar obat id. Untuk delete, kita dilemparkan ke commands delete obat.php. Dan di sini adalah akhir dari perulangannya. Begini saja untuk di indeksnya. Sekarang kita masuk ke comments ke add obat.php. Pertama, kita include juga dbconnection.php nya. Selanjutnya ada if is set dalam kurung dolar post submit, yang artinya bila submit ditekan maka dolar nama sama dengan dolar post nama obat, dolar jenis sama dengan dolar post jenis obat, dolar harga sama dengan dolar post harga obat, dolar foto sama dengan dolar files gambar obat name. Lanjut, if dolar foto tidak sama dengan string kosong, yang artinya bila ada foto dimasukkan maka dollar extension accepted sama dengan png, jpg dan svg. Ini merupakan ekstensi yang kami perbolehkan, tiga ini. Maka selanjutnya dollar $x sama dengan explode titik koma dolar foto, yang artinya kita akan memisahkan antara nama fotonya dan juga ekstensinya berupa pemisahnya, yaitu berupa titik ini. Selanjutnya dollar extension sama dengan str to lower n dollar $x, yang artinya kita ngambil ke paling akhir dari si dollar $x. Selanjutnya ada dollar files tmt sama dengan dollar files gambar obat tmt name. Selanjutnya kita ambil random number, yaitu kita buat dollar ren sama dengan ren buka kurung 1,999. Selanjutnya untuk name yang baru, dollar new name sama dengan dollar ren titik tanda penghubung titik dollar foto, yang artinya nama foto yang kita masukkan tadi akan berubah sesuai bentuk yang ini. Selanjutnya ada if in array dollar extension dollar extension accepted buka kurung kurawal move uploaded file buka kurung dollar file template to, ini path-nya yaitu public foto obat. Kita akan pindahkan file foto yang telah kita submit tadi ke public foto obat di sini. Titik dollar new name. Kita buat query yaitu insert into obat, di nama obat, jenis obat, harga obat, gambar obat, values, dolar nama, dolar jenis, dolar harga, dolar new name. Selanjutnya untuk resultnya sama dengan mysqla query buka kurung dollar connection, dollar query. Selanjutnya ada if resultnya salah maka query gagal dijalankan. Untuk selanjutnya else-nya echo, jika berhasil maka kita tampilkan script alert data berhasil ditambahkan, dan kita akan dicampakkan ke index PHP yang ada di admin tadi. Selanjutnya untuk else yang ekstensinya ini, maka akan dikasih alert
ekstensi tidak diperbolehkan dan dilemparkan ke index PHP juga. Selanjutnya else ini untuk yang tidak ada foto, maka $query-nya kita buat insert into obat, nama obat, jenis obat, harga obat, values-nya, $nama, $jenis, $harga. Untuk $resultnya sama dengan MySQL query, buka kurung $connection, $query. Selanjutnya ada if, jika gagal query-nya dijalankan, maka kita die, kita buat query gagal dijalankan. Ada else-nya, kita kasih alert, data berhasil ditambahkan, dan pindah ke index.php. Selanjutnya ini error, else, kita echo error. Else ini untuk yang di sini. Jika tombol submit tidak ditekan, maka kita kasih buat error. Selanjutnya kita pindah ke edit obat.php. Di sini hampir sama kayak di yang add obat, tapi ada perbedaannya nanti. Maka pertama kita include dulu connection.php-nya. Di sini ada if $iset $get id, kita ambil dari id, maka header location ke index.php. Selanjutnya $id sama dengan $get id, $query sama dengan MySQL query, buka kurung $connection, select all from obat, where id sama dengan $id. Selanjutnya ada $obat sama dengan MySQL fetch array, $query. Pertama kayak seperti yang tadi, if iset $post submit, maka $nama, $jenis, $harga kita ambil dari $postnya sesuai dengan namanya masing-masing dari database, yaitu nama obat, jenis obat, harga obat, dan untuk $fotonya sama dengan $files, gambar obat name. Ini seperti yang tadi, sama juga if $foto jika tidak sama dengan string kosong, maka kita buat kembali kode ini sesuai dengan sama dengan yang di add obat tadi. Di sini ada beda, tapi di sini ada bedanya di sini. Selanjutnya if in array, buka kurung $extension, $extension accepted, maka move uploaded file sama saja ke public foto obat tadi dengan new name-nya. Ini query-nya yang berbeda sama dengan update obat, set nama underscore obat sama dengan $nama, jenis underscore obat sama dengan $jenis, harga underscore obat sama dengan $harga, gambar underscore obat sama dengan new name, $new name, where id sama dengan $id. Result, kita buat MySQL query, $connection, $query. Ini sama seperti yang tadi. Di sini else yang di sini, jika tidak dimasukkan foto, maka $query sama dengan update obat, set nama underscore obat, $nama, jenis underscore obat, $jenis, harga underscore obat, $harga, where id sama dengan $id. Resultnya sama juga seperti yang di atas. Di sini ada juga HTML-nya, maka akan kembali ke menu create items. Di sini create items itu diubah menjadi edit items. Kita kasih ini $obat, buka kurung nama obat, kembalikan ke form dengan metode post, sama seperti yang tadi. Selanjutnya untuk delete obat ini singkat. Kita masukkan connection.php-nya. Di sini ada $id sama dengan $get id. Kita buat query sama $query sama dengan MySQL query, buka kurung $connection, delete from obat, where id sama dengan $id. Dan kita akan kembalikan ke location index.php.
indeks di sini. Begitu saja dari bagian CRUD-nya. Terima kasih. Nama saya Alvaro Julianto Areva, NIM 19240685. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai proyek kami, yaitu Apotek Master. Di sini saya membuat bagian autentikasinya, yaitu berupa form login dan register. Aplikasi ini kami buat dengan tampilan sederhana seperti ini. Ya, seperti ini tampilan homepage-nya dengan 3 buah carousel atau slider, yaitu di bagian welcome ini. Kemudian di sini ada database obatnya yang menampilkan nama obat, harga obat, dan gambar obatnya. Kemudian di bagian navbar ini ada 3, yaitu home login dan register. Untuk bagian registernya ada 3 form, yaitu email, password, dan nama, dan kemudian form login, foto, dan 1 buah button submit. Di sini ada juga form login yang terdapat 2 form, yaitu email dan password. Nah, seperti ini codingannya di bagian register PHP-nya. Seperti ini tampilannya. Nah, di sini saya membuat 3 form login seperti yang saya katakan di awal, yaitu email, password, nama, dan foto profil, serta tombol submit. Kemudian di bagian bawah ini ada kondisi atau if, yang dimana pada saat pengguna memasukkan datanya seperti emailnya atau sudah pernah digunakan, maka akan muncul pesan seperti ini. Nah, kemudian apabila data yang dimasukkan sesuai yang diminta oleh input, maka akan berhasil mendaftar. Kemudian untuk yang ketiga, jika ekstensi fotonya tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan, maka tidak akan berhasil. Seperti ini misalnya apabila kita mendaftar. Nah, di sini kita sudah berhasil mendaftar. Data yang diminta dan kita masukkan sudah sesuai. Dan datanya akan masuk ke database, yaitu di tabel user. Di sini juga ada 2 buah tabel, yaitu obat dan users. Pertama kita akan melihat tabel user. Nah, di sini ada beberapa data yang sudah masuk dan bisa kita lihat di bagian homepage-nya ada tampilan obatnya seperti yang tampil di database obatnya, yaitu ada ID obat, nama obat, jenis, harga, dan gambar obat. Nah, setelah itu kita akan masuk ke bagian login. Di sini ada 2 buah form, yaitu email dan password. Di sini kita hanya perlu masukkan data yang sudah kita masukkan di awal pada saat mendaftar. Kemudian kita klik submit dan kita akan masuk ke halaman dashboard. Di halaman ini ada 3 buah konten, yaitu foto profil, nama, serta email kita. Dan untuk source code loginnya di sini
dapat kita lihat ada kondisi lagi, yaitu di mana pada saat kita memasukkan email atau password dan itu tidak sesuai dengan yang kita daftarkan, maka akan keluar statement email dan password yang kita masukkan salah. Kemudian di sini ada 3 form login, 3 form. Kemudian di bagian register user PHP, di sini juga terdapat beberapa kondisi, yaitu function yang dimana ketika kita memasukkan foto hanya 3 ekstensi yang akan diterima oleh database-nya, yaitu PNG, SVG, dan JPG. Nah, kemudian di bagian yang lainnya seperti query-nya, yaitu users, email, password, serta foto dan nama, akan disesuaikan dengan yang ada di database. Nah, kemudian di bagian ini, di register user PHP ini, ada juga kondisi di bagian bawahnya yang ketika kita mau mendaftar tetapi gagal, maka akan keluar pesan yang mengatakan query gagal dijalankan dan akan mengembalikan kita ke homepage. Kemudian di bagian ini, di bagian paling bawah, ada kondisi juga, yaitu if is set mengenai tombol submit. Nah, sebelum tombol submit ini akan membawa kita ke pesan yang menyatakan bahwa kita berhasil mendaftar, ada beberapa kondisi yang harus kita penuhi, seperti di bagian email. Di sini kita tidak boleh masukkan string saja, tetapi harus berupa tipe data email. Kemudian di bagian login user PHP, sama seperti register user PHP, hanya saja di bagian sini ada tambahan, yaitu di bagian if usernya. Apabila kita memasukkan password dan email yang salah, kita akan kembali ke pesan awal, yaitu email dan password salah. Ini tampilan dashboardnya. Setelah kita login, ketika kita sign out, kita akan kembali ke homepage. Misalkan kita akan mendaftar seperti ini. Di sini tampilan emailnya berupa string saja tanpa tipe datanya. Nah, bisa kita lihat tidak berhasil. Namun apabila kita memasukkan email yang tepat dan valid, kita akan berhasil mendaftar. Kemudian di bagian user ini, di tabel user, di folder user ada index.php yang di sini adalah halaman dashboard yang tadi. Ketika kita login, kita akan dialihkan ke situ. Nah, di sini ada 3 buah konten seperti yang saya katakan di awal, yaitu foto profil. Di sini tidak tampil foto profilnya karena kita tidak memasukkan foto profil saat mendaftar tadi. Nah, kemudian di bagian ini ada sign out. Ketika kita sudah selesai login dan sukses, kita bisa keluar dan kemudian kita akan dikembalikan ke homepage. Kemudian di bagian authentication sudah, bagian user sudah, lalu kemudian ada beberapa tambahan seperti logo yang saya buat untuk mempercantik tampilannya. Bisa kita lihat di halaman register dan login tadi di sebelah navbarnya seperti ini. Ya, seperti ini tampilan homepage-nya seperti di awal.
Nah, kira-kira begitu dapat saya sampaikan dan saya presentasikan mengenai bagian authentication. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih.